Hai morning servers, beberapa minggu terakhir mulai menjadi minggu yang hektik buat teman-teman yang sekolah maupun kuliah menjalani PJJ. Tugas-tugas mulai berjejer untuk diselesaikan, bahkan ada yang mungkin sedang bergumul dengan sinyal internet yang nge-lag maupun gawai yang tidak kompatibel. Oh, what a day. But thanks God, kita punya Sunday. Saya sering mengucapkan have a blessed Sunday. Hari di mana kita bisa menikmati rest bagi raga yang penat dan jiwa yang lelah. We are so blessed karena ini anugerah Tuhan. Sebelum melanjutkan lagi, mari saya mengajak kita sama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau minta pertolongan pimpinan Tuhan untuk kita mengerti apa yang Tuhan lagi mau perkatakan dan sampaikan kepada kita pagi hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau tidak berhenti untuk memberikan firman kepada kami. Firman yang menuntun kami, firman yang membimbing jiwa kami, firman yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi berbagai perkara dalam hidup ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami mengerti apa yang Tuhan mau perkatakan kepada kami. Singkapkan Tuhan, sehingga kami ya Tuhan melihat keajaiban dan keindahan dari firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan ada sebuah hati yang tulus dan taat kepada Engkau. Mari Tuhan, Engkau pimpin setiap kami. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian dan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau sama-sama memperhatikan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini berbicara tentang undangan Tuhan Yesus untuk kita mengalami rest. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman feel free untuk mengetik yes atau amin atau kata kunci yang penting yang memberikan kesan kepada teman-teman di kolom chat yang tersedia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada sekelompok orang yang mengalami keletihan karena memikul kuk atau beban yang sangat berat. Orang-orang yang letih ini mengalami frustasi. Betapa tidak mampunya mereka memenuhi standar hukum Taurat yang dibebankan oleh para pemuka agama kepada mereka. Tuhan Yesus menyebut di Matius 11 ayat 18 sampai 19a demikian. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, yaitu Tuhan Yesus, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu kita berpikir, ini orang Farisi ini, ahli Taurat ini mau apa sebetulnya? Gini salah, gitu salah, capek deh ya. Betapa sulitnya memenuhi ekspektasi kuk Taurat dari para pemuka agama ini. Lalu solusi apa yang Tuhan sampaikan? Ia mengundang orang-orang yang berbeban berat hingga letih lesu ini datang kepadanya, dan Yesus meminta mereka untuk memikul kuk yang berasal darinya. Mungkin kita berkata, Tuhan, gak salah. Harusnya jangan kasih kuk. Harusnya kuk itu dilepaskan dan diangkat, baru lega. Jangan membebani lagi. Rasanya kok kontradiksi. Kuk seperti apa yang ringan dan menyenangkan? Apakah kuk itu terbuat dari marshmallow? Perhatikan, di Matius pasal 9 sampai 11, Tuhan Yesus menyebut tentang soal mengikut Dia.
Orang-orang yang mendengar Injil dan melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu tidak serta-merta percaya kepada Tuhan. Ada yang memberikan respon penolakan. Matius 11 ayat 20 sampai 24 mencatatnya. Tetapi bagi yang menerimanya sebagai juru selamat, ia mengundang mereka menjalani sebuah proses kemuridan. Dibentuk menjadi seorang murid Kristus, murid Tuhan. Betullah Yesaya 54 ayat 13 berkata demikian. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Inilah kuk yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Kuk kemuridan. Tuhan Yesus menjamin bahwa kuk yang dipasangnya itu pada muridnya itu enak, ringan dan menyenangkan. Mengapa? Karena jaminannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memiliki relasi dengan Bapa. Tuhan Yesus connect terus dengan Bapaknya. Ia konsisten menyediakan anugerah yang cukup untuk menopang kita orang percaya untuk hidup menyenangkan hati Bapa. Kita tidak dibiarkan bergumul sendirian. Dia mendampingi engkau dan saya menghadapi tekanan berat kehidupan. Bagian kita apa? Percaya dan submit kepadanya. Undangan Tuhan Yesus masih tetap relevan bagi orang-orang masa kini. Masih tetap relevan bagi engkau dan saya. Banyak orang yang menanggung beban berat hingga letih lesu di zaman sekarang. Kita hidup dalam tantangan dan tuntutan yang lebih kompleks. Kelelahan jiwa bisa dialami oleh siapa saja. Bahkan seorang Yohanes Pembaptis pun yang kita anggap, wow, dia itu raksasa iman, itu bisa lelah jiwa. Itu terindikasi ketika ia meragukan kemesiasan Yesus. Apalagi kita berpikir, wah, kita ini yang cuman iman rengginang, begitu masalah muncul langsung jadi bubuk, ya. Kelelahan jiwa seringkali subtle, tidak terasa. Contohnya seperti rambut putih saya ini, ya, subtle, tidak tahu-tahu udah banyak, gitu ya. Kalau kelelahan fisik mudah untuk dikenali. Setelah menggoes 5 kilometer, kaki terasa pegal, perut lapar. Lalu kita mulai mencari tukang bubur ayam dan makan. Jiwa yang lelah bisa terlihat dari sikap yang sulit menunggu waktu Tuhan, enggan menguasai diri, gampang tergoda jatuh dalam pencobaan, dan banyak lagi. Kelelahan jiwa juga bukan terjadi tiba-tiba. Seringnya karena tumpukan dari kelelahan fisik, pikiran, kehendak, itu semua kombinasi yang mematikan. Mungkin tanpa sadar kita ini punya pola makan yang tidak teratur, banyak asupan booster seperti kopi, energy drink untuk lembur, belum lagi malas olahraga, banyaknya grup chat, medsos yang menyita perhatian, tugas-tugas yang harus diselesaikan, belum lagi tagihan demi tagihan yang harus ditransfer. Apalagi kita juga berpikir ingin menyenangkan orang-orang yang kita anggap kita tidak ingin mengecewakan mereka. Belum lagi berhadapan dengan masalah keluarga yang tidak habis-habisnya. Oleh sebab itu kita tetap perlu meresponi undangan Tuhan Yesus ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa di sini yang naik kendaraan bermotor? Apakah di sini ada yang naik mobil atau naik motor, ya? Nah, saya ingin tanya nih. Kalau kalian isi bahan bakar itu kapan? Apakah menunggu jarum penunjuknya itu sampai udah sampai empty banget ya? Atau sebelum itu kita udah aware dan kita buru-buru pergi ke pom bensin untuk mengisi tangki bahan bakar itu? Dulu saya sering naik motor. Ya, 2 hal yang saya sering lakukan adalah mengecek persediaan bahan bakar dan melakukan servis motor berkala.
Karena saya ingin sekali mesin motor itu di maintenance. Saya tidak siap kalau tiba-tiba motor itu mogok di tengah jalan sementara lagi macet. Saya tidak siap kalau saya harus diklakson oleh kendaraan di belakang saya. Dit, woi, minggir, bikin macet. Wah, itu saya bisa keringat dingin. Saudaraku, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, jangan menunggu, jangan membiarkan tangki jiwa kita itu sampai empty full, ya, sampai habis, kering. Kerohanian juga bisa mogok. John Ortberg mengatakan, the soul was not made to run on empty. Tuhan memberikan kita sebuah awareness, kesadaran bahwa apa yang terjadi pada jiwa kita pasti ring something gitu ya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan akan gerakan kita ketika tangki jiwa kita mau empty. Karena itu teman-temanku yang kasih dalam Tuhan, ada 3 value yang terus kita perlu refresh. 3 value yang terus kita refresh supaya jiwa kita tetap fresh. Ya, 3 value yang perlu kita refresh supaya jiwa kita tetap fresh. Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi dan menerima kita. Tuhan Yesus mengasihi dan menerima kita. Ini bicara acceptance. Ya. Tuhan Yesus menyadari pentingnya penerimaan ini sebelum dia melayani. Bahkan hari-hari menjelang penyalibannya, ia menerima konfirmasi ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Selama Tuhan Yesus melayani, ia membutuhkan penerimaan Bapa. Kenapa? Karena dia menghadapi penolakan yang terus-menerus dan masif sampai kepada kematiannya. Kita pun membutuhkan penerimaan, karena itu ada satu value mendasar untuk fondasi jiwa kita. Entah berapa banyak anak muda yang mengalami penolakan dalam momen hidupnya. Ada yang dari kanak-kanak tertolak, dititipkan di sana, dititipkan di sini, gitu kan ya. Remaja dibully, dikucilkan dari pergaulan, sudah besar nggak dianggap. Berusaha berjuang untuk meraih sesuatu yang lebih untuk diakui dan diterima oleh keluarga maupun komunitas. Tapi saya ingin mengatakan kebenaran penting ini kepada teman-teman. Tuhan Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus menerima kita ketika kita bukan siapa-siapa. Dia tetap mengasihi kita secara konsisten dari kekal hingga kekal. Penerimaannya tetap sama, tidak berubah. Mau kita berhasil ataupun gagal, dia tetap setia menerima kita sekalipun kita pernah meragukan kesetiaannya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Value kedua, anugerah yang kita terima menjadi alasan dan petunjuk anugerah bagi sesama. Anugerah yang kita terima menjadi alasan dan petunjuk anugerah bagi sesama. Ini bicara soal significance. Menarik ya, kata signifikansi itu 4 huruf depannya adalah sign atau tanda. Hidup kita ini memiliki arti, ya. Dan hidup yang kita miliki ini itu karena anugerah Tuhan. Itu bisa memberi perbedaan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus sangat jelas bahwa dirinya memiliki signifikansi. Ia sering menyebut dirinya, aku adalah roti hidup, aku adalah air hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah pokok anggur, aku adalah gembala yang baik. Kejelasan akan signifikansi inilah yang memberikan reason atau alasan mengapa dia ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus juga menandaskan kepada pengikutnya, kepada engkau juga saya,
bahwa kita punya signifikansi. Bukankah dia menyebut kita, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, kamu adalah kota di atas gunung. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, signifikansi itu penting bagi jiwa. Signifikansi ini menolong kita menghadapi cobaan. Signifikansi ini menolong kita ketika kita merasa meaningless, sedang merasa tidak berarti. Tahukah teman-teman, dunia ini menawarkan signifikansi yang dibangun di atas apa? Uang, kuasa, dan tahta. Dan signifikansi menurut dunia ini menghela kita, memacu diri kita untuk mencari kesuksesan, Kita berusaha lebih sibuk lagi supaya kita memperoleh sukses yang lebih lagi. Namun kita mengeringkan tangki jiwa kita. Ketiga, belajar mengelola hidup yang telah ditopang anugerah Allah. Ketiga, belajar mengelola hidup yang telah ditopang anugerah Allah, sustaining grace, ya, anugerah yang menopang. Tuhan Yesus itu banyak melakukan engage dengan praktek-praktek agar anugerah Allah itu tetap merefresh, ya, merecharge jiwanya. Ya berdoa, ya berkomsel dengan para murid, ya beribadah korporat, ya ke sinagog, ya menikmati alam ciptaan, ke bukit, danau, taman, ya mengisi pikiran dengan firman. Dengan kata lain, dia melakukan praktek formasi spiritual. Apakah praktek yang kita lakukan hari-hari ini untuk menyegarkan, untuk merefresh jiwa kita? Apakah praktek itu yang kita lakukan itu life giving atau life training? Ya. Jadi teman-teman, mari kita lakukan formasi spiritual, praktek formasi spiritual yang memberikan life giving, life refreshing. Kita bisa melakukan solitude, kita bisa melakukan komsel, kita bisa ibadah korporat, kita ke pantai, hiking, atau bawa dogi jalan-jalan. Teman-temanku yang kasih dalam Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jiwa kita perlu rest. Jangan biarkan sampai tangki jiwa kita itu di titik empty. Ketika Tuhan menggerakkan hati kita, memberikan kita sebuah kesadaran untuk kita itu buru-buru kembali merefresh jiwa. Mari ambil kesempatan itu untuk merefresh jiwa kita. So teman-teman, please take care of your soul. Karena Tuhan peduli dengan jiwa kita. Bukan hanya jiwa kita, semua antero diri kita. Karena semua saling terkait. So teman-teman, Tuhan itu mengasihi engkau dan saya. Mari kita tetap melakukan care untuk jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami pagi ini. Karena Tuhan begitu mengasihi jiwa kami. Tuhan tolong agar kami bisa identifikasi kami sedang mengalami apa. Apakah kami sedang mengalami kehabisan tangki jiwa kami. Namun kami belum datang kepada Tuhan, kehadirat Tuhan untuk mengisi kekosongan, kekeringan tangki jiwa ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon supaya kami betul-betul Tuhan mengisi kembali tangki jiwa ini. Sehingga kami boleh tetap bertumbuh terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau ingatkan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memimpin dan menolong kami untuk memproses kebenaran ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau mengakhiri ibadah ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai Servers, apa kabar kalian semua? Kenalin, gue Nadia si Tukang Warta. Tukang Warta selalu punya info-info penting yang lo mesti tahu nih Servers. Tapi sebelum kita masuk ke wartanya, ada baiknya kita stop dan bersyukur atas ibadah yang udah kita lalui. Ada pepatah mengatakan, information informs, but revelation transforms. Knowing Him will move and transform us. Artinya apa sih? Artinya, informasi memang menginformasikan, tapi firman Tuhan bisa menjadi kebenaran yang akan mengubah hidup kita. Amin. Langsung aja kita masuk ke warta pertama, yaitu Servers udah pasti tahu, dan tukang warta di sini mau ngingetin, Servers bisa memberikan persembahan lewat QR code di slide selanjutnya. Yang kedua adalah warta MMK, yaitu menjadi murid Kristus. Pendaftarannya terakhir hari ini nih. Jadi buat Servers yang mau ikut, yang mau dibaptis, di sini kita juga bakal belajar tentang dasar-dasar kekristenan. Nah, Servers bisa daftar di link di bawah ini, dan buat Servers yang udah daftar bakal dikontak secara pribadi. Ingat ya, MMK ini diperuntukkan buat Servers yang 15 tahun ke atas. Yang ketiga adalah prayer request. Jadi buat Servers yang mungkin ada pergumulan, yang mau didoain nih, Servers boleh banget isi link di bawah ini. Karena tiap minggunya Wave Youth Ministry akan ada prayer request yang mendoakan pergumulan, doa-doa dari Servers semuanya. Dan pastinya kerahasiaan dan privacy itu terjaga, jadi jangan khawatir. Yang keempat, Tukang Warta dan Wave Youth Ministry ngucapin selamat ulang tahun buat Servers yang berulang tahun di minggu ini. Check this out! Itu dia Servers yang berulang tahun di minggu ini. Sekali lagi happy birthday, panjang umur, sehat selalu, dan tetap jaga kesehatan ya. Amin. Oke Servers, jangan lupa buat terus stay connected dalam Komit Online. Dan juga Servers pantengin terus sosial media kita di Instagram, ada @waveyouthministry dan juga Youth1Wave. Itu dia warta minggu ini, dan thank you Servers udah mengikuti ibadah online di minggu ini. Gue bakal tutup dengan sebuah pantun. Beli bunga bangke di pancoran, cakep. Pulangnya lapar, beli agar-agar. Sampai jumpa di online service minggu depan. Let's be worshiper, not a spectator. God bless you. Wrestling with answer I can't seem to find. Is that still now? Fail to rely on the strength of my own, but I know now.
Where can I go? Where can I go? Forever I'm found in you. You are with me. You are with me. There's no